Borjong, bilang sama kau ya Borjong, gak usah muncung kau ngomong-ngomong, alah mereka juga kau bela, kau juga pembela Nikita Mirzani sama Doktip. Memang iya pembela, tapi seharusnya kalau memang dikatakan bersalah, dua pihak harus bersalah. Dari kubu sirkus bersalah, di kubu sini bersalah. Mata kau ada nggak nengok di sosial media ini berseleweran video-video sirkus in the gang yang sudah mengakui produknya overclaim? Ditengok biji mata kau nggak? Mereka sendiri mengakui produknya itu overclaim. Ada nggak kau katakan mereka salah? Logika manusia berpikir aja. Kalau kau memang punya akal sehat dan logika, kau akan mengatakan mereka salah. Kalau enggak, mungkin muncung kau dibayar, makanya kau tetap membela yang salah. Memang nggak salah kau membela pihaknya Sirkus in the Gang dan antek-anteknya. Awak juga nggak salah membela Doktip sama Nikita Mirzani. Tapi kalau memang sudah kenyataan kebenaran itu, terbukti dan kesalahan itu diakui suatu pihak, apakah akan tetap mengatakan mereka benar? Mereka sudah mengakui produknya itu overclaim dan salah, tapi kau tetap masih mengatakan mereka benar. Dan sejauh ini aku tengok kalau pembela Doktip sama Nikita Mirzani selalu mengatakan kalau memang disalahkan ya dua-duanya dong salah, jangan satu doang. Yang punya produk aja sudah mengakui kesalahan, datanglah kau sosok jadi pembela kebenaran. Mana logika kau? Overclaim itu bahaya di kulit, kok bilang boleh pakai. Dari mana bahayanya? Jenis overclaim adalah penipuan. Iya, dan kita bisa tindakin. Ya pasti kena. Mempromosikan produk dengan iklan overclaim dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi itu sudah ada di aturan BPOM, ada di Undang-Undang Perdagangan, dan ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tinggal keberanian pemerintah untuk mengambil langkah hukum. Sanksinya itu ada dua bentuk, bro. Hukuman administratif, ada hukuman badan. Kalau hukuman badan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, dendanya 2 miliar. Lalu sanksi administratifnya, izin edar produk itu dicabut, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk yang sudah terlanjur sampai ke tangan konsumen, dan ganti rugi. Nah, itu ada dua sanksi. Nah, saya mau tanya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Beberapa owner skincare sudah menyatakan rasa bersalah dan meminta maaf kepada publik. Korbannya kan sudah kelihatan tuh. Ada Doktip dibawa ke komisi berapa tuh di DPR RI. Kenapa belum proses? Korban-korbannya itu ada, Pak. Tanya mereka itu. Saya ada pengalaman nih. Seorang netizen asalnya dari Kaltim ngadu melaporkan kerugian kesehatannya ke saya yang dialami. Wajahnya beruntusan, berefleks, rusak akibat zat merkuri yang ada pada produk tersebut yang overclaim. Bayi yang dilahirkannya setengah tubuhnya gosong. Ibu ini konsumen miskin, kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada duit untuk membiayai perkaranya. Padahal konsumen yang dirugikan oleh klaim yang menyesatkan itu bisa melaporkan pelaku usaha tersebut ke kepolisian setempat. Entah kenapa saja dia curhat ke saya. Mungkin karena saya dianggap lawyer yang bisa memberikan masukan tak apa-apa yang merugikan terhadap dirinya. Demikian ya, saya berharap semua owner-owner yang ada di Indonesia yang sudah terbukti overclaim, yang terbukti produknya merkuri, tangkap, Pak, proses. Jangan cuma 3 orang, kasihan, Pak, masyarakat itu bisa curiga ke Bapak. Saya Guntur Lau, lawyer Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini lewat di berandanya Miss Gosip bahwa ternyata Nicky Bull pernah melakukan penggiringan opini untuk pabriknya Ibu Heni Sagara. Ya, penggiringan opininya seperti apa? Nicky Bull menggiring opini bahwa pabrik Ibu Heni Sagara ini adalah pabrik berbahaya. Ternyata sampai saat ini pabrik Ibu Heni Sagara masih beroperasi seperti biasa dan tidak pernah dinyatakan tutup oleh BPOM. Jadi kalian tahu ya, kalian harus tahu ya, Nicky Bull ternyata juga sedang berusaha melakukan pemerasan terhadap Ibu Heni Sagara, tetapi tidak cair, guys. Karena apa? Karena memang pabrik Ibu Heni Sagara ini sangat bermutu, ya. Aduh, Nicky Bull, cari uang kok gini amat sih, harus nyenggol sana sini. Nggak merusak, ingredientnya itu nggak merusak muka. Lagian ya netizen ya, aku yakin banget. Itulah kalau udah temen, ya kan, mau apapun itu dibela. Jadi kalian mendengar nggak sih penjelasan tentang overclaims dari mulutnya ibu ini yang nggak jelas dia ngomong apa. Dia bilang nggak ada produk yang overclaim. Masa sih? Jelas-jelas di produk-produk selebgram itu bilang produknya, misalnya nih, kasih contoh. Bilangnya niacinamide-nya ada 10%, pas dicoba nggak ada niacinamide-nya. Itu yang namanya overclaim. Ibarat kata nih kan, udah menghabiskan uang untuk beli anggur,
Ternyata yang dikasih kelengkeng, kan beda harga. Itu loh yang dipermasalahin. Terus malah si ibu ini bilang, namanya orang jualan, mau modal sekecil-kecilnya dan dijual semahal-mahalnya. Gitu kan bahasanya, dia bilang mau untung sebanyak-banyaknya. Ya nggak gitu juga, ya nggak nipu juga. Produk harga 20.000 dijual ke 2 juta, ya kan namanya kagak masuk akal. Itu kan yang dipermasalahin. Kelihatan kan kak guys, dari geng sana kayak begini semua pikirannya tuh. Aduh, padahal katanya pengusaha, kenapa begini pikirannya? Kirain gimana sih? Makanya tuh aku malas banget ya buka TikTok itu ngelihat yang kayak begini-begini, tapi muncul. Jadinya kan aku mau ngomong, mau speak up tentang ini gitu loh. Satu geng udah nggak bener ini, mendukung sesuatu yang salah. Kalau udah salah tuh diem, udah diem, gak usah banyak omong. Kelihatan kan? Udah penjelasannya juga ngarung kidul kemana-mana. Udah guys, kita tuh harus menerapkan namanya cancel. Kita harus stop follow orang-orang yang kayak gini. Bisnis boleh, tapi ya jangan merugikan orang lain juga. Mau untung sebanyak-banyaknya nggak apa-apa ya, tapi jual produk yang bagus. Jangan kalian tipu orang-orang yang udah nabung ya kan, mau beli produk bagus, ternyata dapat produknya ya produk murah yang dijual mahal. Cuman nge-branding aja tapi isinya nggak ada. Udah stop beli produk-produk kayak gitu ya. Kita lebih pintar sebagai netizen, sayangin duit kalian. Tuh, kenapa mereka tuh pakai buzzer? Karena ya owner-owner atau siapalah itu satu geng semuanya nggak bisa public speaking yang baik. Mereka tuh kalau ngomong kayak begini, kelihatan kan? Ntar habis lebaran ya kita bahas gosip-gosip. Ya, tuh Malvin duluan ya, hati-hati Pin. Ya, habis lebaran kita bahas gosip-gosip terbaru, terkini dan terupdate ya. Sekarang kita konsen lebaran dulu ya, konsen lebaran. Ya maklum ya say, namanya juga kita habis hari kemenangan ya. Siap-siap mafia skincare overclaim, siap-siap ya saya ya. Siap-siap yang sudah menikmati uang sampai miliaran triliunan ya. Miliaran triliunan cucu Anda ya, siap-siap.